Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Seberapa bagus kemampuan bersepeda kita dapat dilihat dari seberapa besar kecepatan rata-rata bersepeda kita di jalan datar. Dan ini tidak hanya urusan pesepeda road bike saja. Hampir semua pesepeda pasti menginginkan bahwa kecepatan sepedanya semakin meningkat dari hari ke hari. Tetapi ada banyak variabel yang mempengaruhi kecepatan rata-rata sepeda kita. Mulai dari berat total, ini tidak hanya urusan berat sepeda saja, tetapi termasuk berat badan, perbekalan, dan lain-lain. Cara kita bersepeda, posisi duduk ketika bersepeda, akan mempengaruhi kecepatan rata-rata kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa membandingkan kecepatan rata-rata kita dengan pesepeda lain. Maksudnya, bila pesepeda A memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari kita dengan menggunakan sepeda tertentu, kita tidak bisa berasumsi bahwa bila kita menggunakan sepeda seperti pesepeda A, kecepatan rata-rata kita akan sama. Maka tak heran bagi pesepeda pro, bila ditanya apa kiat agar kecepatan rata-rata semakin bagus, jawabannya hanyalah pedal dan pedal. Hal ini karena pesepeda pro, berat total, peralatan sepeda, dan pendukung lainnya rata-rata sama dengan pesepeda yang lain. Sehingga hanya satu faktor yang bisa membedakan mereka, yaitu teknik bersepeda. Berapa kecepatan rata-rata yang baik? Sebagai permulaan, mari kita mulai berapa sih kecepatan rata-rata yang baik. Kita tidak bisa menyamaratakan kecepatan semua sepeda. Ada dua faktor yang mempengaruhi kecepatan rata-rata, yaitu jenis sepeda, MTB, road bike, komuter, atau sepeda rekreasi. Faktor kedua adalah jenis permukaan jalan yang kita lalui. Kita berpotensi memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat bila menggunakan road bike. Hal ini karena posisi bersepedanya bisa lebih aerodinamis. Tidak terlalu banyak hambatan udara yang dihadapi. Berbeda dengan MTB yang didesain untuk gaya bersepeda yang lebih tegak, sehingga hambatan angin yang harus dilawan pun relatif lebih besar. Medan off-road yang kasar memang tidak membutuhkan kecepatan yang tinggi. Fokus mereka adalah pada kestabilan sepeda. Di samping itu, medan yang dilalui pun turut mempengaruhi kecepatan rata-rata. Bersepeda di permukaan jalan yang mulus akan mengurangi gaya gesek ban dengan permukaan jalan. Dan ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi power atau tenaga yang kita kerahkan. Bila kedua faktor tadi, jenis sepeda dan permukaan jalan, adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kecepatan rata-rata sepeda, maka yang tidak kalah pentingnya adalah faktor internal atau faktor pesepeda itu sendiri. Kebugaran seorang pesepeda sangat mempengaruhi kecepatan rata-rata yang bisa mereka capai. Seorang pesepeda pemula bisa jadi akan kesulitan mempertahankan kecepatan rata-rata 15 km per jam dalam durasi yang lama. Misalnya 1 hingga 2 jam perjalanan non-stop dengan road bike. Jadi, langkah pertama adalah berlatih bagaimana kita bisa mempertahankan kecepatan rata-rata sebesar 15 km per jam dalam durasi 1 hingga 2 jam perjalanan non-stop. Kemudian, dengan latihan yang konsisten dan badan kita sudah mulai lebih bugar, target kecepatan berikutnya adalah 25 km per jam selama beberapa jam. Bila kita sudah terbiasa dengan kecepatan 25 km per jam, kecepatan rata-rata pesepeda antusias yang tercatat oleh aplikasi bersepeda, maka langkah selanjutnya adalah menaikkan kecepatan menjadi 30 km per jam dengan durasi yang lama. Inilah gerbang bagi pesepeda yang ingin memasuki dunia kompetisi, baik pro maupun amatir. Untuk mencapai kecepatan rata-rata 30 km per jam, tidak hanya dibutuhkan latihan yang konsisten,
dengan daya tahan yang baik. Tetapi kita juga harus berlatih secara sistematis. Bersepeda dengan kecepatan 30 km per jam bukan berarti hambatan udara yang kita hadapi 2 kali lipat dari kecepatan 15 km per jam. Faktanya, hambatan udara yang harus kita hadapi adalah 8 kali lebih besar. Karena faktor kecepatan yang mempengaruhi kebutuhan power adalah pangkat 3. Misalnya power yang kita butuhkan untuk kecepatan 15 km per jam adalah 31,72 watt. Maka ketika kecepatan sepeda menjadi 30 km per jam, power yang dibutuhkan bukan 31,72 kali 2 sama dengan 63,44 watt, tetapi 150,5 watt. Pesepeda pro biasanya memiliki kecepatan rata-rata 40 km per jam untuk durasi yang lama sepanjang kompetisi, yang biasanya sampai 5 jam bersepeda non-stop. Ini artinya, bila kita seorang pesepeda pemula dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam ingin menjadi pesepeda pro, kita membutuhkan latihan yang bisa melipat gandakan keluaran power kita kurang lebih sebesar 5 kali lipat, yaitu menjadi 321,04 watt. Jadi untuk menjadi lebih cepat, modal dasar kita adalah power yang kita kerahkan. Semakin besar potensi power yang bisa kita kerahkan, maka akan semakin cepat laju sepeda kita. Kecepatan rata-rata kita akan naik bila power yang kita kerahkan bertambah, atau power yang kita kerahkan tetap tidak mengalami penambahan, tetapi tingkat efisiensi power kita semakin bagus, maka kecepatan rata-rata pun akan bertambah. Dan akan lebih besar pertambahan kecepatan rata-rata kita bila dua upaya tersebut disatukan, meningkatkan keluaran power dan meningkatkan efisiensi power. Ada 2 rumus untuk mengukur keluaran power bersepeda kita. Rumus pertama adalah torsi dikalikan cadence. Rumus kedua adalah jumlah gaya yang kita butuhkan dikali kecepatan sepeda. Rumus pertama erat kaitannya dengan upaya meningkatkan keluaran power, sedangkan rumus kedua erat kaitannya dengan efisiensi power. Dalam rumus pertama, power yang kita hasilkan untuk memutar pedal sepeda adalah hasil perkalian antara gaya yang kita kerahkan atau torsi dengan kecepatan berputarnya pedal, cadence dalam satuan RPM. Atau dalam bahasa sederhananya, power adalah produk dari seberapa kuat kita menggerakkan pedal dan seberapa cepat kita menggunakannya. Jadi untuk meningkatkan power yang kita hasilkan, ada 3 kemungkinan. Meningkatkan torsi dengan asumsi cadence tetap, meningkatkan cadence dengan asumsi torsi tetap, dan yang terakhir, meningkatkan keduanya, torsi dan cadence dalam waktu yang sama. Permasalahannya adalah, kedua faktor tersebut, torsi dan cadence, ada batasannya. Batasan pertama adalah seberapa besar torsi dan cadence yang mampu kita lakukan. Dan yang kedua adalah seberapa lama torsi dan cadence tersebut bisa kita lakukan. Batasan torsi dan cadence yang bisa kita capai adalah hasil dari latihan. Torsi erat kaitannya dengan kekuatan otot. Sehingga untuk meningkatkan keluaran torsi kita harus melatih otot. Khususnya otot-otot di bagian bawah, dari pinggul ke telapak kaki, dengan latihan beban. Contoh latihan beban yang paling sederhana adalah latihan squat, baik dengan beban berat badan kita saja atau dengan tambahan beban seperti barbel atau ember berisi air. Latihan lainnya untuk meningkatkan torsi adalah bersepeda di tanjakan, bersepeda dengan kecepatan tinggi atau interval. Bersepeda dengan intensitas tinggi membuat tubuh kita mengandalkan sistem anaerob, di mana tubuh lebih mengandalkan cadangan glikogen di otot tanpa peran serta oksigen. Sedangkan cadence erat kaitannya dengan daya tahan kardiovaskular, seberapa baik pernafasan kita. Latihan yang paling baik untuk meningkatkan pernafasan kita adalah bersepeda dengan durasi yang lama, 1 hingga 2 jam dengan intensitas sedang. Bersepeda dengan intensitas sedang, tubuh lebih mengandalkan sistem aerob. Tenaga yang dihasilkan adalah hasil dari proses glukosa ditambah oksigen.
Batasan kedua dari torsi dan cadence adalah seberapa lama kita bisa mengaplikasikannya. Seorang pesepeda, termasuk pesepeda profesional, tidak mungkin terus-menerus mengandalkan torsi, mengandalkan kekuatan otot. Kekuatan otot yang lebih mengandalkan sistem anaerob biasanya hanya bertahan dalam beberapa menit. Pesepeda pro biasanya bisa menggunakan lonjakan power akibat menerapkan torsi besar hanya dalam waktu 3 hingga 4 menit. Memaksakan penggunaan kekuatan otot dalam waktu yang lama bisa menyebabkan kelelahan otot yang fatal, bahkan sampai cedera. Kelelahan otot membutuhkan waktu yang lama untuk recovery. Demikian juga dengan cadence. Tingkat kebugaran dan durasi bersepeda mempengaruhi berapa lama kita bisa mempertahankan cadence pada nilai tertentu. Strategi yang sering digunakan pesepeda agar kecepatan sepedanya tetap konstan, power yang dikerahkan relatif sama, adalah dengan mengayuh sepeda dengan torsi tinggi, gear rasio besar, tetapi cadence pada batas bawah, misalnya 80 rpm, dalam durasi beberapa menit. Tujuan strategi ini untuk recovery pernapasan. Napas kita relatif cepat pulih, sehingga ketika kita menurunkan cadence dan menaikkan gear rasio dalam beberapa menit, pernapasan kita kembali pulih. Dan pada saat menurunkan torsi dengan cara menurunkan gear rasio dan pada saat yang sama menaikkan cadence, pada detik-detik menjelang finish, pesepeda biasanya akan mengerahkan kedua faktor tersebut, yaitu meningkatkan torsi dengan menggunakan gear rasio besar dan meningkatkan cadence biasanya di atas 100 rpm. Penerapan strategi yang bergiliran antara torsi besar dan cadence besar akan membuat kecepatan pesepeda menjadi lebih stabil. Faktor kedua dari upaya kita untuk meningkatkan kecepatan rata-rata adalah meningkatkan efisiensi power yang kita kerahkan. Tetapi mengingat durasi video akan terlalu panjang, bahasan tentang efisiensi power ini akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.